kembali lagi di Bincang Hukum dan Politik bersama saya Revita Pirena selaku moderator di sini. Di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Pilpres 2024, politik dinasti atau politik demokrasi. Oke, jadi di siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang mana masing-masing mewakili pengamat politik dan juga generasi milenial. Di sini kita ada Mas Sulaiman SHMH. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Mbak Revita. Terima kasih atas undangannya. Ya, dan ada Mas Aldi dari Universitas Brawijaya. Selamat siang, Mas Aldi. Ya, selamat siang. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini, di mana kita akan membahas tentang seputar Pilpres 2024 mendatang. Oke. Terkait dengan Pilpres 2024 ini kan sangat menarik beberapa kalangan masyarakat ya, Mas ya. Terutama anak-anak muda. Dan juga tidak hanya anak muda, bahkan ada juga pengamat-pengamat politik seperti itu. Nah, apa yang menjadi menarik, Mas? Apa yang menjadikan pemilu ini menarik untuk dibahas gitu? Silakan Mas Uli. Oh, siap. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Revita. Yang pertama, karena memang pertanyaannya kenapa menarik ya. Kenapa menarik pemilu 2024 ini, tentu kita harus flashback ke belakang bahwasannya di pemilu 2014 maupun 2019 itu jadi terlihat monoton karena memang calonnya hanya dua. Dan itu saja gitu. Yang pertama itu, karena 2024 ini sudah kita tahu bersama bahwasannya yang sudah mendaftarkan ke KPU itu sudah ada 3 pasangan calon. Oke. Yang mendaftar pertama pasangan Amin, Anies Muhaimin, dan yang kedua adalah Ganjar Mahfud, tentu yang terakhir Prabowo Gibran. Dan itu yang bikin menarik gitu. Yang mana nih, Mas? Yang bikin Prabowo menarik? Gibran. Oh, oke. Nah, kenapa menariknya? Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya di publik itu, terutama di media sosial itu, bahwasannya menariknya dari Prabowo Gibran ini berawal dari putusan MK. Kenapa dengan putusan MK? Karena putusan MK itu seolah-olah ada intervensi dari kekuasaan, atau yang biasa disebut, yang mungkin lagi ngetren sekarang itu dari Pak Lurah gitu katanya. Biar agak aman ya, jadi Pak Lurah aja gitu. Pak Lurah, apakah ini ada cawe-cawe dari Pak Lurah terkait putusan MK? Karena memang sudah kita ketahui bersama bahwasannya ketua MK-nya adalah iparnya Pak Lurah gitu loh. Oh, oke. Yang maju anaknya Pak Lurah. Nah, itu. Berarti jadi ini Mas ya, masih satu keluarga ya? Nah, ya itu yang menjadi menarik untuk pemilu 2024 ini, Mbak Revita. Oke. Kalau selain itu, Mas, apakah mungkin ada perbedaan di antara pemilu-pemilu sebelumnya mungkin, Mas, dengan pemilu yang sekarang? Ya, terutama selain dari pasangan calon yang menjadi 3 pasangan calon untuk di 2004, tentu hal ini tidak luput dari ada salah satu calon presiden dan wakil presiden yang mengusung bukan tema ya, mengusung apa itu namanya, yang katanya perubahan-perubahan itu kan jadi pembeda dari menuju Indonesia ya, perubahan ya, Mas ya. Okay. Perubahan-perubahan itu yang menjadi pembeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Juga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemuda, bagi generasi milenial juga. Karena kenapa kok sangat beda dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu, Mbak Revita. Nah, ini pas nih ada Mas Aldi di sini, generasi Z ya. Kalau pandangan Mas Aldi sebagai generasi Z dan juga milenial ini bagaimana tentang Pilpres 2024 ini, Mas? Ya, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Jadi kalau dari kita pihak milenial atau generasi Z itu menginginkan demokrasi ini menjadi pesta bagi rakyat kita semua. Tentunya Indonesia ini mengharapkan demokrasi ini yang transparan, demokrasi yang indah, tanpa adanya unsur sara, unsur-unsur radikal, apalagi identitas politik itu atau politik identitas. Presiden Jokowi pun juga pernah menyampaikan bahwasanya mengharapkan pemilu agar kampanye yang berkualitas,
menyehatkan demokrasi, bukan gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa. Saya sangat setuju dengan hal tersebut. Melainkan ini seperti yang disampaikan oleh pengamat politik di samping saya, bahwasanya yang menjadi menarik itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dianggap sebagai mahkamah keluarga ya menurut sebagian orang, Iya. karena adanya unsur-unsur atau cawe-cawe lah, nggak tahu itu siapa yang cawe-cawe, intinya kayak apa ya, putusannya ini sangat ambigu gitu. Tiba-tiba ada putusan, terus yang maju juga siapa, sekarang kepala presiden sekarang presidennya siapa, bahkan ketua hakim Mahkamah Konstitusi juga siapa, kan pasti orang-orang sudah tahu ya. Itu yang menjadi menarik menurut pengamat politik. Baik. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan break sejenak. Oh, siap. Jangan kemana-mana teman-teman, selanjutnya kita masih akan ada bahasan-bahasan yang lebih menarik. Oke, kita kembali lagi di Bincang Hukum dan Politik, masih seputar dengan Pilpres 2024 nih. Tadi saya belum sempat menanyakan nih Mas, kalau dari Gen Z itu dan juga milenial, kira-kira dari ketiga paslon ini pasangan mana yang mungkin sangat milenial banget nih Mas? Atau mungkin bisa menjangkau teman-teman milenial dan juga Gen Z ini, karena kita ketahui kan bahwasanya pemilih suara terbanyak di tahun 2024 mendatang itu adalah didominasi dengan pemilih pemula, yaitu Gen Z dan juga milenial, mungkin sekitar ada 50% lebih lah. Bagaimana Mas? Baik. Jadi kalau pandangan saya itu tergantung perspektif orangnya ya. Biasanya banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan itu. Pertama itu faktor yang sangat mempengaruhi apalagi kaum milenial atau Gen Z itu adalah faktor keluarga biasanya. Keluarganya itu milih siapa, ya itu dia pasti milih juga, ngikut-ngikut, karena mereka masih belum mempunyai pendirian gitu. Tapi patut digarisbawahi bahwasanya sekarang itu sangat terbuka. Media sosial ini sangat terbuka, yang mana semua orang bisa mengakses bagaimana para ketiga calon itu tadi, mulai latar belakangnya, apa sih manfaatnya memilih presiden itu, dan nanti gimana visi misi mereka kayak gitu. Jadi menurut saya mikir ketiga calon ini pasti mempunyai visi misi yang berbeda ya. Yang paling penting itu adalah kita itu perlu adanya perubahan menurut saya. Karena apa? Negara kita ini sebenarnya negara udah mulai maju nih, negara kita nih. Jangan sampai demokrasi kita ini terhambat oleh faktor-faktor seperti yang tadi disebutkan oleh pengamat politik, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut dinasti politik atau apapun itulah yang menghambat kemajuan demokrasi kita. Karena dengan demokrasi kita itu bebas untuk milih, jangan sampai gara-gara faktor dinasti politik terus yang menyebabkan orang-orang itu jadi malas milih lah, karena nanti ujung-ujungnya udah tahu nih siapa yang menang. Dari sini aja putusan MK udah jelas kok bisa gitu dikabulkan, apalagi nanti kira-kira putusannya bisa aja ini putusnya udah tahu nih, kan jadi malas nih kita kaum milenial. Ya udahlah ngikut aja lah, atau apatis aja deh gitu, atau golput aja deh. Itu kan yang membahaya gitu buat kemajuan demokrasi kita Mbak, kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Aldi nih, kira-kira tips untuk teman-teman pemula nih, kan banyak nih teman-teman yang mungkin baru 17 tahun, mereka baru pertama kali mengikuti pemilu atau melakukan coblosan lah kayak gitu Mas. Nah, itu ada nggak sih tips-tips supaya mereka nih bisa menentukan pemimpin mana yang kira-kira cocok untuk Indonesia ini Mas? Ya. Jadi sebenarnya memilih dan dipilih itu udah dilindungi oleh konstitusi ya, undang-undang dasar, yang mana semua orang itu apabila umurnya sudah cukup, dia itu berhak untuk memilih, yang mana intinya dari pemilihan umum itu dia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Karena itu pilihan itu tergantung dia sendiri, keyakinan dia gitu loh. Kira-kira seumpama saya milih si A nih, saya yakini karena dia ini orang yang baik, seumpama kayak gitu. Yang kedua, saya milih yang orang dua nih, calon presiden yang kedua ini. Kenapa? Karena menurut saya dia solidarity maker, semua orangnya mulai atas sampai bawah itu suka bagi-bagi atau suka apa gitu ya. Terus ada yang satu nih, ini menurut saya hukum di Indonesia kurang baik nih, perlu nih orang yang seperti ini, pintar hukum gitu seumpama. Ada nih, negara kita ini menurut saya perlu keamanan gitu seumpama. Perlu keamanan karena banyak pertempuran seumpama, contohnya akhir-akhir ini kan
Palestina sama Israel kayak gitu. Ini perlu nih negara kita ini punya pemimpin yang ahli di bidang keamanan semua gitu. Itu tergantung perspektif orangnya aja kalau menurut saya. Yang penting tidak boleh ada intervensi waktu memilih itu. Jadi bebas gitu. Kebebasan Kebebasan memilihnya untuk itu memilih, tergantung iya. masing-masingnya ya Mas Iya, ya. benar. Yang penting tidak boleh ada intervensi Iya, dari orang benar. lain. Oke. Nah mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita break sebentar ya Mas ya. Kita akan lanjut nanti membahas tentang putusan-putusan MK nih yang tadi sudah sering disinggung gitu ya dari Mas Sulaiman maupun Mas Zaldi. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman karena sebentar lagi kita akan masuk pembahasan lebih dalam lagi. Oke, masih seputar dengan bincang hukum dan politik terkait dengan Pilpres 2024 nih. Tadi di awal Mas Sule dan juga Mas Aldi sudah menyinggung tentang putusan MK nih. Yang mana kita tahu MK telah memutus terkait dengan usia capres dan cawapres di dalam pasal 169 huruf Q, yang mana frasanya menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah. Kemudian terkait hal tersebut dari Mas Sule dulu nih, apakah hal tersebut menjadi make sense Mas? Karena di awal gugatannya adalah terkait batas usia, tapi kemudian frasanya berbelok menjadi ada syarat-syarat tertentu nih Mas terkait pernah menduduki kepala daerah itu tadi, seperti itu. Siap, Jen. Terima kasih Mbak Revita. Yang pertama kita harus melihat lagi bagaimana putusan MK. Yang jika saya tidak salah pada saat itu, pada hari itu ada beberapa gugatan yang diputus oleh MK. Yang pertama, kalau nggak salah 7 atau 8 gugatan. Gugatan pertama, kedua, ketiga itu menolak semuanya. Lantas untuk yang keempat yang dibacakan kalau nggak salah itu putusan nomor 90 itu menjadi diterima. Menjadi diterima dan ada frasa yang ditambahkan yang seperti yang disebutkan Mbak Revita barusan, bahwasanya itu yang menjadi yang menjadi menarik publik atau masyarakat sekarang. Kok bisa beda, padahal inti dari semua permohonan yang 7 itu tentang usia gitu. Kok bisa masuk terkait berpindah ke pengalaman gitu loh. Sehingga itu yang digarisbawahi bahwasannya munculnya dinasti politik gitu Mbak Revita. Oke, apakah artinya di sini MK menjadi tidak konsisten begitu Mas dengan pengajuan yang diajukan oleh penggugat itu tadi? Oh, bisa saja karena gini. Karena memang permohonannya ada banyak dan putusan-putusan sebelumnya sudah menolak, kok ada hanya satu yang dikabulkan, itu ada apa kan gitu kan? Iya. Bisa jadi tadi konflik of interest itu. Bisa juga itu. Karena memang dari akhir-akhir ini pembahasan publik itu banyak membahas terkait putusan MK itu, kenapa kok menjadi seperti itu? Karena memang publik itu sudah agak tahu lah bagaimana, oh ini ternyata pamannya ini iparnya gitu loh Mbak Revita. Yang menjadi sensitifnya di situ. Iya. Akhirnya setelah ada putusan ini sentimen publik jadi meningkat ya Mas ya. Itu yang menjadi menarik. Iya. Oke, kalau dari Mas Zaldi sendiri bagaimana Mas terkait dengan putusan MK itu? Jadi kalau menurut saya putusan MK ini sebenarnya putusan yang memaksakan, saya bilang. Kenapa saya bilang memaksakan? Karena sebenarnya ini saya beranggapan sebelumnya pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu juga, yang mana itu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi adalah open legal policy. Itu bukan kewenangannya dia gitu intinya, melainkan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut dan memutus. Jadi seakan-akan Mahkamah Konstitusi ini memaksakan dengan embel-embel syarat alternatif, yaitu yang tadi 40 tahun atau dia pernah menjabat atau sedang menjabat yang dipilih secara pemilihan umum. Hal tersebut kan sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu aja, ya kan? Dan ini menurut saya udah kayak berkorelasi gitu Mbak, mulai sebelum adanya
gugatan tersebut, terus mulai adanya pemilu, terus adanya yang kata Mas Sulaiman tadi, adanya Pak Lurah atau siapa itu kayak saya nggak tahu ya. Terus adanya sekarang yang sekarang udah jadi wakil salah satu calon presiden yaitu Mas Gibran yang dia umurnya sekarang masih 36 dan sedang menjabat, dan frasa itu sangat cocok Oke. dan sangat menjawab banget gitu loh. Iya, Orangnya iya, udah iya, jelas iya, banget iya. nih gitu. Ya kayak gitu Mbak jatuhnya. Oke, oke. Nah, hal ini kayaknya semakin menarik untuk dibahas ya Mas ya. Tapi sebelum itu kita akan break terlebih dahulu. Kita akan membahas bahwasannya dinasti politik di Indonesia ini apakah sudah berubah haluan seperti itu ya. Siap. Oke, teman-teman tetap bersama kami di Bincang Politik dan Hukum. Jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang seputar politik dinasti atau politik demokrasi. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir, di mana masih ada satu pertanyaan nih Mas, terkait dengan putusan MK nih. Baru-baru kemarin saya sempat baca bahwasanya ketua MK ini dilaporkan ke MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian bila ketua MK ini terbukti melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi seperti itu Mas, apakah putusannya kemudian menjadi batal? Seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu, kalau membatalkan terkait putusan yang 90 ya, Oke. saya rasa tidak. Karena begini, yang pertama yang disidangkan ini bukan, yang dipersoalkan bukan tentang putusannya, kan, tetapi lebih kepada etika atau etiknya. Sehingga jika nanti putusan MK ini benar dan membuktikan bahwasannya ketua MK ini ada pelanggaran etik, itu tidak bisa merubah apa yang sudah menjadi keputusan yang kemarin, bahwasannya tetap berlaku gitu. Oke, berarti semisalkan terbukti melanggar atau adanya pelanggaran kode etik itu tidak membatalkan putusan yang sudah terjadi begitu ya Mas ya? Betul. Oke, kalau dari Mas Aldi sendiri seperti apa Mas? Jadi saya nggak melihat terkait putusan itu batal atau tidak ya. Tapi mulai prosedur pembuatan undang-undangnya itu menurut saya, prosedur revisi undang-undang tersebut, undang-undang KPU itu menurut saya ada unsur yang tidak benar, yaitu adanya konflik of interest yang paling penting. Kenapa? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi itu pamannya dari sekarang calon wakil dari salah satu capres yang akan maju. Itu jelas sekali itu konflik of interest. Sedangkan di Undang-Undang Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwasanya apabila seorang hakim itu ada hubungan darah atau hubungan saudara, itu dia tidak boleh ikut untuk memutus perkara tersebut. Sedangkan ini jelas putusan itu. Nah, pertanyaan saya seperti teman saya tadi menyampaikan bahwasanya putusan ini nggak bisa dibatalkan dengan MKMK. Terus bagaimana cara memutuskan putusan itu? Putusan nomor 90 itu terus bagaimana caranya untuk memutus hal tersebut itu? Karena menurut saya ini sangat nanti bisa menjadi konflik-konflik selanjutnya kalau ini masih kayak gini gitu loh putusan tersebut. Sedangkan bagi saya kaum milenial, kami ini butuh kepastian hukum. Yang mana undang-undang negara kita ini katanya negara hukum. Pasti negara hukum, dogmatik hukum, yang mana intinya itu harus ada kepastian hukum, ya kan. Terus kalau kita melihat seperti ini, apa ini juga termasuk kepastian hukum? Terus meskipun itu dalam politik hukum pembuatan undang-undangnya itu ada unsur yang tidak benar, konflik of interest, jelas-jelas konflik of interest, itu masih tetap kita gunakan untuk pedoman. Mana yang dinamakan negara hukum itu mana? Menurut saya sebagai kaum milenial ini merasa gak jelas nih, kayak gitu, gimana kayak gitu nasib kita nanti selanjutnya. Oke. Seperti itu. Nah, berarti kemudian apakah keputusan KPU untuk menggunakan putusan MK yang kemarin itu menjadi sah Mas untuk melegalkan kita sebut saja paslon cawapres 3 ini untuk maju gitu mendampingi Bapak Prabowo seperti itu Mas? Sebenarnya saya sebagai kaum milenial ya mewakili Gen Z juga,
itu pertanyaannya yang lebih tepat adalah apakah hukum atau orang hukum ya, atau politik hukum seperti di samping saya. Kalau saya tidak melihat dari situnya, tapi melainkan dari prosedur pembuatan undang-undang ini yang perlu kita kritiki, karena pertama dalam pembuatan undang-undang itu pentingnya adanya partisipasi publik, itu penting banget. Ya kan? Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini udah semua lingkup partisipasi publik ini udah merata, atau cuman hanya golongan tertentu aja? Transparansi lah ya. Transparansi itu yang paling penting kita utamakan dalam pembuatan undang-undang kayak gitu. Berarti dengan kata lain ini ada cacat prosedur seperti itu Ya, ya Mas? menurut saya itu sangat jelas prosedur Oke. gitu. Kalau menurut Mas Sule bagaimana Mas? Pertanyaannya gimana? Apakah kemudian jika keputusan KPU ini untuk menggunakan putusan MK sebagai dasar melegalkan paslon Cawapres 3 ini untuk mendampingi Pak Prabowo, itu apakah sah? Kalau secara aturan ya sah ya. Karena gimana? Karena gini, yang menjadi keputusan MK itu kan memang sudah diucapkan, itu sudah mengikat gitu loh. Artinya akan tetapi yang perlu digarisbawahi, kemarin kan sempat viral itu terkait KPU digugat bahwasannya kok nerima cawapres yang di bawah 40 tahun. Iya, betul. Itu kan karena setelah saya baca beritanya bahwasannya di peraturan KPU sendiri belum dirubah gitu loh. Yang menjadi pedoman KPU itu kan peraturan KPU, tapi belum dirubah. Frasa yang menjadi putusan MK itu belum dirubah. Itu yang dipersoalkan dari teman-teman itu. Berarti sah atau enggak Mas kayak gitu Mas? Kalau misalkan hanya menggunakan nih berdasarkan dari putusan MK itu tadi. Sahnya sah. Berarti nggak apa-apa ya Mas? Tetap Nggak apa-apa. dilegalkan ya? Dilegalkan. Oke. Nah, terakhir ya Mas, nih terkait dinasti politik ya tadi Mas. Kita kan beberapa kali tadi Mas Sulaiman dan juga Mas Aldi menyinggung terkait dinasti politik. Nah, sebenarnya kalau dinasti politik atau politik dinasti ini apakah legal Mas kalau di Indonesia sendiri Mas? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau sepengetahuan saya itu belum ada aturan terkait politik dinasti atau dinasti politik itu sendiri. Siap. Kalau terkait politik dinasti itu memang tidak ada aturannya, tidak ada aturan. Artinya legal-legal saja. Kan tetapi yang menjadi pembahasan publik ini bukan semata-mata politik dinastinya, kan tetapi ini ada sebuah aturan yang menurut persepsi publik itu ditabrak-tabrak gitu. Itu yang bikin gimana? Yang meresahkan lah. Kalau terkait seandainya ini memang Gibran ini sudah berumur 40, mungkin nggak ada masalah kan? Akan tetapi ya sebetulnya karena putusan MK dan ada frasa yang ditambah, terus semakin dekatnya kemarin yang deklarasinya Pak Prabowo itu ternyata benar-benar Gibran anunya. Nah itu semakin padahal awalnya cuma rumor ya Mas. Nah ya. makanya itu, dan yang menjadi pusat perhatian juga yang sempat viral itu di media sosial itu terkait pernyataannya Pak Lurah. Pada bulan Mei itu Pak Lurah menyatakan bahwasannya Gibran ini belum cukup umur, yang pertama katanya. Yang kedua pengalaman, baru 2 tahun jadi wali kota, masuk iya katanya. Itu aja dipercayai. Terus yang terbaru kemarin kalau nggak salah di acaranya NU itu, di apel tahunan ditanyakan lagi, beda jawabannya. Ya sebagai orang tua tugasnya mendoakan dan merestui. Lah kok beda gitu loh. Ini jadi simpang siur juga gitu. Mungkin udah terlanjur ketahuan mungkin Mas ya. Kurang tahu kalau gitu. Oke. Nah mungkin sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, mungkin masing-masing dari Mas Aldi dan juga Mas Sule bisa memberikan sepatah dua patah kata, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang baru atau yang akan mengikuti pemilu 2024 mendatang, dan juga harapannya ke depan untuk pemilu ini bagaimana? Mungkin dari Mas Aldi dulu. Baik, kalau menurut saya sebagai kaum muda ya, saya melihat intinya dalam dunia internasional maupun dunia nasional, transparansi itu sangat penting. Apalagi negara-negara maju itu sangat menjunjung tinggi
apa ya, transparan itu tadi, menjunjung transparansi, menjunjung tinggi terkait kebebasan untuk berpendapat, apalagi kita mengembel-embelkan negara kita adalah negara demokrasi. Betul. Yang mana mengutamakan kebebasan tapi tetap dibatasi oleh hak orang lain, yaitu dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu dalam pemilu nanti yang akan mendatang, saya berharap masyarakat ini tetap kita harus fokus kepada pemilu itu jangan sampai gampang terintervensi oleh pihak manapun. Terus ada unsur-unsur sara seperti yang dulu identitas politik yang pernah pemilihan sebelumnya itu ada identitas politik sangat kental sekali. Menurut saya kita sekarang masyarakat udah pintar lah ya memilih mana yang sebenarnya yang baik, mana sebenarnya yang buruk, dan pilihan mana itu bebas bagi siapapun. Yang penting jangan sampai mereka itu terintervensi oleh pihak manapun dan jangan sampai tidak memanfaatkan hak pilihnya karena itu menentukan Indonesia akan maju ke depannya gitu. Oke. Intinya terkait dengan pemilihan ini bebas lah ya, terkait masing-masing individunya, tetapi jangan sampai ada intervensi begitu ya. Ya. Oke. Kalau Mas Sule sendiri bagaimana Mas? Kalau saya gini Mbak Revita, untuk pesan untuk teman-teman yang pemilih pemula atau generasi Z apa gitu. Generasi Z ini harus melek media atau melek berita lah, mengikuti track record, jejak karyanya, jejak gagasannya gimana, itu harus tahu sehingga dalam memilih itu tidak ada intervensi. Yang katanya Mas Aldi itu tidak ada intervensi dari siapapun, akan tetapi generasi Z ini mampu mengikuti perkembangan yang ada politik sekarang ya kan. Kalau kita lihat dari beberapa pasangan calon ini, yang pertama pasangan Anies Muhaimin bagaimana anunya apa di kebelakangnya, yang kemarin karyanya apa, terobosannya apa, yang ditawarkan apa. Yang pasti ya yang dari akhir-akhir ini yang ditawarkan pasti ke pemuda karena kan katanya Mbak Revita tadi bahwasanya memang pemuda yang mayoritas pemilihnya untuk 2024 ini. Akan tetapi kan jangan mudah terintervensi lah. Terus yang pasangan Ganjar Mahfud bagaimana track record-nya gitu loh. Yang ketiga yang Prabowo Gibran ini kan sangat gimana ya, pasti milenial sekarang itu bisa lah membaca gimana perkembangannya untuk ketiga pasangan calon ini. Oke, berarti intinya masyarakat ini harus pintar-pintar ya Mas ya? Pintar-pintar. Harus melek politik juga ya mulai sekarang ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Sulaiman dan juga Mas Aldi yang sudah sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami pada sore hari ini. Siap. Dan mungkin kalau nanti ada kesempatan lain Mas, mungkin bisa bergabung lagi dengan kami Siap, di sini. siap. Karena pasti terkait Pilpres ini nggak akan berhenti di sini Mas. Siap, masih panjang ya. Dan, soalnya untuk tahapannya kan masih panjang. Belum betul. Tahap ini kan masih kulitnya aja Mas. Si luaran aja. Ya, masih pendahuluannya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah stay di channel YouTube kita sampai pada sore hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kami lebih semangat lagi untuk memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan seputar politik dan juga hukum di Indonesia ini. Terima kasih dan salam demokrasi. Salam demokrasi.